Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia Rahmatika, NIM 119090009 dari Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 6 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjawab untuk UAS mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme dengan dosen pengampu Pak Asmui M.Ud. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana kerangka kerja atau framework studi Islam para orientalis di masa postmodern ini. Untuk para orientalis ini pada hakikatnya bukanlah orang-orang yang tepat dan patut untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam dengan kajian ilmiah, karena mereka kehilangan sifat pokok objektivitas ilmiah, yaitu sifat terbuka dan kejujuran intelektual. Bahkan dengan terang-terangan mereka bersikap memusuhi Islam, bersikeras dan fanatik menentangnya, membenci Al-Quran, dengki terhadap Rasulullah dan terhadap Islam, umatnya, umumnya, serta berbuat tipu daya dengan berbagai cara mereka. Selain itu juga, untuk para orientalis ini tidak berada dalam satu jalur. Ada yang objektif dan ada yang kurang objektif, dan lebih banyak yang penuh prasangka karena kedangkalan dan kefanatikan dalam mengkaji Islam dan dunia Islam. Memang diakui bahwa karya orientalis ini ada yang bermanfaat terhadap pengkajian Islam, bahkan ada yang belum dapat ditandingin oleh kaum muslimin sendiri. Walaupun umat Islam tidak senang dengan hasil karya orientalis, namun mereka tetap melakukan penelitian dan menyebarluaskan ke seluruh dunia melalui lembaga dan publikasi-publikasi. Untuk yang kedua, yaitu jelaskan elemen-elemen pokok falsafah hidup Islam dalam kerangka kerja atau framework studi oksidentalisme. Dalam hal ini menggunakan dua metode, yaitu metode dialektika historis dan metode fenomenologi. Nah, untuk metode dialektika historis itu sendiri, dalam pemikiran Hanafi, metode ini adalah untuk menjelaskan sejarah proses perkembangan pembentukan kesadaran Eropa yang meliputi kelahiran, kebangkitan, keruntuhan, dan keberakhirannya, dalam artian membahas pembentukan struktur dan nasib kesadaran Eropa itu sendiri. Selain itu, metode historis ini digunakan juga oleh Hanafi untuk menggambarkan kesadaran Eropa dalam lingkup sejarahnya. Untuk selanjutnya yaitu metode fenomenologi. Nah, untuk metode ini sendiri itu Hanafi sendiri itu metode fenomenologi juga tidak kalah penting, walaupun metode fenomenologi ini merupakan metode yang keras untuk menganalisa kesadaran, dikarenakan yang metode ini, fenomenologi ini bertugas untuk membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai kepada fenomena yang murni. Metode ini baginya merupakan teori tentang konsepsi kesadaran personal dan kesadaran peradaban Eropa, dan kajian yang diperdalam ialah pembentukan kesadaran Eropa dengan menjelaskan sumber-sumber yang selama ini disembunyikan. Untuk yang ketiga yaitu konsep islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer oleh Prof. Al-Attas berbeda secara mendasar dengan apa yang disampaikan oleh Al-Faruqi. Jelaskan perbedaan konsep di antara kedua tokoh tersebut. Untuk Al-Attas dan Al-Faruqi ini lebih menekankan pentingnya menyusun dan membangun kembali disiplin sains sosialnya, sains kemanusiaan, dan sains alam dalam kerangka Islam dengan memadukan prinsip-prinsip Islam ke dalam tubuh ilmu tersebut. Nah, untuk menurut Al-Faruqi sendiri, islamisasi ilmu dapat dicapai melalui perpaduan ilmu-ilmu baru ke dalam khazanah warisan Islam dengan membuang, menata, menganalisa, menafsir ulang, dan menyesuaikan nilai dari pandangan-pandangan Islam. Untuk dari sudut metodologi sendiri, Al-Faruqi ini mengemukakan ide islamisasi ilmunya dengan bersandar pada tauhid. Menurut pandangan beliau ini, metode tradisional tidak mampu memikul tugas karena beberapa kelemahan. Pertama, yaitu metodologi tradisional telah menyempitkan konsep utama seperti fikih, fakih, ijtihad, dan mujtahid. Sedangkan untuk bagi Al-Attas sendiri, islamisasi kepribadian seseorang individu itu mendahului islamisasi ilmu itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara pendekatan mereka melibatkan ruang lingkup ilmu pengetahuan yang ingin diislamisasikan. Al-Attas membatasi ilmu pengetahuan yang ingin diislamisasikan kepada ilmu pengetahuan kontemporer, sedangkan Al-Faruqi yakin bahwa proses islamisasi patut juga dilakukan terhadap ilmu
surat Islami seperti yang termaktub dalam kerangka kerjanya. Untuk soal yang keempat yaitu bagaimanapun studi para orientalis terhadap berbagai ilmu keislaman melahirkan pemahaman dan konsep ilmu baru yang cenderung berbeda dengan pemahaman dan keyakinan umat Islam selama ini. Di antara perkembangannya, konsep pluralisme agama, feminisme gender atau dekonstruksi syariah dan hermeneutika penafsiran Al-Quran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan dalam perspektif teori falsafah hidup dan epistemologi atau filsafat ilmu. Seharusnya kita harus mengetahui itu apa itu tentang orientalisme. Di sini orientalisme ini merupakan suatu gerakan para ilmuwan yang meneliti dan membahas tentang dunia timur. Islam adalah agama dan umat Islam bertujuan mengkacaukan agama dan umat Islam sendiri dengan jalan penerbitan dan penyebaran referensi ilmiah tentang agama Islam dan umat Islam dalam perspektif mereka sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu sebagai sarjana muslim, bagaimana respon filosofis Anda tentang membanjiri berbagai hasil studi orientalis terhadap ilmu-ilmu keislaman khususnya di Indonesia itu sendiri. Untuk itu, maka kita harus mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pemikiran orientalisme itu sendiri. Untuk pengaruh positifnya itu sendiri, yang terjadi perkembangan literatur agama Islam yang disusun oleh para orientalis sendiri. Adapun pengaruh negatifnya adalah pengajaran tentang keislaman hanya mengutamakan ideologi tanpa adanya pembahasan toleransi antar agama secara mendalam. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini mempunyai beragam agama, maka dari itu kita harus tahu, harus bisa untuk toleransi terhadap agama satu dengan agama yang lainnya.